Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Misbahuddin, NPM 2101012018 dari Prodi PAI kelas G. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan atau menjelaskan materi dari kelompok 4 dan 5, yaitu yang membahas tentang riba, gharar, dan maisir untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fikih muamalah. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari riba. Pengertian riba di sini secara etimologi berarti tambahan atau suatu akad atau transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Di sini riba terbagi menjadi dua, yaitu riba dari jual beli, dan yang kedua riba utang piutang. Dalam riba jual beli itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu riba fadl. Jenis riba ini terjadi tatkala terjadinya kegiatan jual beli atau pertukaran barang, namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya menukar emas 24 karat dengan 18 karat, atau penukaran pecahan uang sebesar 100.000 dengan pecahan 22.000, namun jumlahnya hanya 40 lembar, sehingga total uang yang diberikan hanya 96.000. Yang kedua yaitu ribayat, yaitu riba yang terjadi saat proses jual beli barang ribawi maupun non ribawi disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerima salah satunya. Yang ketiga yaitu riba nasiah, yaitu riba yang terjadi tatkala ada proses jual beli dengan tempo tertentu. Transaksi tersebut dilakukan dengan dua jenis barang ribawi yang sama namun dengan penanggungan atau penangguhan penyerahan atau pembayaran. Contohnya seperti membeli emas dengan jangka waktu dan tempo yang ditentukan, baik dilebihkan atau tidak. Dan seharusnya jika sudah membeli emas, dia harus membelinya kontan atau menukarnya secara langsung. Yang selanjutnya, yang pembagian riba yang kedua, yaitu yang tentang hutang piutang. Riba atau disebut riba ad-duyun, yakni dibagi menjadi dua. Yang pertama riba qard, yaitu terjadi ketika ada penambahan yang dihasilkan atas pengambilan pokok pinjam yang disertakan kepada mukrid atau pemberi hutang. Maksudnya, sang mukrid atau pemberi hutang mengambil keuntungan dengan disyaratkan kepada muqtarid atau penerima hutangan tersebut. Contohnya, seorang rentenir memberi pinjaman 100 juta dengan syarat bunga 20% selama 6 bulan. Dia yaitu menggunakan sistem bunga atau persenan di sini ya, kalau riba yang qard, riba qard. Selanjutnya yang kedua yaitu riba jahiliyah, yaitu riba yang terjadi ketika ada penambahan hutang melebihi nilai pokok pinjaman karena muqtarid atau penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya pada tepat waktu. Contohnya jika muqtarid atau penerima hutang
penerima pinjaman itu meminjam uang 20 juta rupiah dan harus dikembalikan dalam waktu 6 bulan. Jika tidak bisa melunasi tepat waktu, pengambilan uang bisa ditunda, namun harus memberikan tambahan dari total pinjaman. Jadi dari uraian yang saya sampaikan tadi itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya riba ialah bunga atau tambahan yang terjadi pada akad jual beli dan hutang piutang, yang di situ terdapat kerugian dari satu pihak tersebut. Selanjutnya yaitu definisi dari gharar, yaitu ketidakpastian. Contohnya ketika kita membeli buah yang masih ada di pohon atau belum matang. Nah, di situ kan terdapat ketidakpastian. Maksudnya buah tersebut itu menguntungkan si pembeli atau merugikannya, seperti judi. Yang selanjutnya yaitu pengertian atau definisi dari maisir. Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya, yang biasa kita sebut yaitu judi. Jelas dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa judi itu haram. Dapat kita ambil contoh kecil di zaman sekarang, yaitu seperti sabung ayam. Di situ kan terdapat taruhan dari pemenang dan yang kalah. Kalau dari segi permainan atau game online gitu ya, yang sedang tren atau yang sedang ramai sekarang dimainkan oleh banyak orang, yaitu seperti domino dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.